Informasi terkini terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di DPR Senayan. Selamat pagi Tifal, informasi terkini dari DPR. Mhm. Merujuk dari hasil rapat internal yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI pada tanggal 1 Desember 2022, saya bisa katakan pembagian untuk rangkaian dari uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ini akan dibagi dalam 3 termin. Saya coba jelaskan dulu. Untuk termin pertama nanti atau tepatnya pada saat ini di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, jadwalnya akan ada pengecekan berkas atau judulnya adalah verifikasi administrasi. Ada beberapa berkas yang kemudian diserahkan dari staf dari Kasal Laksamana Yudo Margono kepada DPR untuk kemudian dicek kelengkapannya. Beberapa berkas yang dimaksud ini antara lain adalah laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian SPT tahunan terakhir, lalu daftar riwayat hidup serta surat keterangan berbadan sehat. Yang perlu dicatat di sini bahwa rangkaian akan berlangsung tertutup, sehingga hanya anggota DPR saja yang bisa melakukan proses ini. Dan sebetulnya kalau tadi sempat saya tanyakan hal ini kepada Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, bahwa sebetulnya tidak ada keharusan bagi Kasal untuk datang langsung ke DPR menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan kepada DPR RI. Nah, terakhir kali kami coba konfirmasi bahwa kemungkinan besar Kasal baru akan hadir nanti saat memasuki termin kedua, yakni uji kepatutan dan kelayakan yang akan berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Judulnya adalah Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU yang akan dilangsungkan di hadapan Komisi 1 DPR RI berupa penyampaian visi, misi, dan juga strategi yang disiapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut saat nanti dinyatakan sah dan bisa melanjutkan posisi Panglima TNI, melanjutkan posisi yang akan diakhiri oleh Jenderal Andika Perkasa pada tahun 2022 ini. Kemudian nanti di RDPU pada pukul 1:30 siang nanti agendanya hanya akan berlangsung terbuka singkat begitu. Publik hanya bisa melihat saat pembukaan sidang nanti yang akan dilakukan oleh pimpinan Komisi 1, dan nanti sebagian kecil dari visi misi yang coba dipaparkan oleh calon Panglima TNI. Nah, kalau terakhir kali kami coba konfirmasi lagi kepada anggota Komisi 1 untuk bagian-bagian yang dipandang krusial dalam hal ini berupa strategi dan juga pendalaman-pendalaman dari hal-hal yang dirancang begitu oleh calon Panglima TNI ini nanti akan sifatnya tertutup lagi. Jadi nanti kita hanya melihat nanti siang bakal singkat begitu, kita bakal mengetahui hal-hal yang mungkin akan jadi fokus perhatian dari calon Panglima TNI apabila kemudian nanti bisa dinyatakan diterima usulan dari Presiden ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, saat nanti 13.30 rangkaian visi misi pendalaman dan ini sudah dilakukan oleh anggota Komisi 1, barulah nanti sekitar pukul 4 sore atau setidak-tidaknya saat pendalaman visi misi ini dilakukan oleh anggota Komisi 1, nanti akan diambil keputusan apakah kemudian usulan Presiden terhadap nama Yudo Margono ini diterima atau tidak sebagai calon Panglima TNI atau Panglima TNI yang baru. Saat ini akan diterima, maka akan diketok palu, dan kemungkinan besar verifikasi faktual dalam hal ini perwakilan anggota Komisi 1 DPR akan datang ke rumah atau ke kediaman keluarga Yudo Margono juga akan dilangsungkan hari ini juga. Tapi pada pukul berapa ini juga masih menunggu perkembangan ataupun juga proses yang akan berlangsung saat rapat dengan pendapat umum ataupun juga uji kepatutan dan kelayakan ini dilakukan di Komisi 1 DPR RI. Sejauh ini saya baru melihat lalu lalang sejumlah anggota atau dari staf TNI begitu ya. Baru ada sebagian kecil, belum ada pejabat-pejabat inti yang terlihat berada di sini. Tampaknya ini masih dalam rangka untuk membantu proses penyerahan berkas-berkas ataupun juga mempermudah proses verifikasi administrasi yang dijadwalkan berlangsung pada saat ini oleh Komisi 1 DPR RI di ruang rapat tepat di sebelah saya ini, Glenis. Ya, Anda sampaikan tadi ada 3 termin untuk tahapan yang akan dijalani oleh calon Panglima TNI Yudo Margono. Lantas informasi yang Anda terima, pukul berapa nanti Laksamana Yudo Margono akan tiba di DPR? Kabar terakhir yang saya terima bahwa saat ini Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, sedang melakukan agenda di Cilangkap begitu ya, dan tim liputan kami juga masih memantau perkembangannya di sana. Kemungkinan ini masih belum pasti juga pukul berapanya, tapi sebelum ibadah sholat Jumat nanti Yudo Margono akan bergerak menuju ke DPR.
untuk kemudian akan melakukan agenda fit and proper test nanti pukul 1:30 siang nanti. Tapi ini juga mengikuti perkembangan di lapangan karena masih ada agenda lagi yang dilakukan oleh Yudo Margono di Cilangkap sana. Yang juga saya konfirmasi terakhir kali juga kepada Dave Laksono tadi pagi beberapa jam yang lalu, ia juga belum mendapatkan informasi pasti apakah kemudian nanti ia akan didampingi oleh Panglima TNI saat ini Jenderal Andika Perkasa atau pejabat-pejabat lain di lingkungan TNI. Ini juga masih belum ada informasi yang pasti begitu, tapi setidaknya DPR menegaskan bahwa mereka siap untuk menjalani proses fit and proper test saat ini. Mungkin akan jadi pertanyaan di masyarakat, kenapa kemudian Presiden hanya mengusulkan satu nama saja dalam menjaring siapa kandidat dari Panglima TNI meneruskan masa tugas dari Jenderal Andika Perkasa yang akan habis pada tahun ini sebagai anggota TNI juga akan dinyatakan pensiun pada awal tahun 2023 nanti. Sebetulnya kalau kita cermati lagi nih Glenis, di Undang-Undang TNI sebetulnya sudah termuat dengan jelas bahwa sebetulnya Presiden hanya bisa mengusulkan satu nama. Itu termuat pada pasal 14 ayat 5 bahwa Presiden hanya mengusulkan satu calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Prosesnya kalau merunut dari undang-undang tersebut sebetulnya bisa saya katakan seiring sejalan dengan proses yang kita lihat sejak surat Presiden diserahkan pada tanggal 29 November sampai dengan saat ini proses fit and proper test bakal dilakukan terhadap Yudo Margono. Saat satu nama itu sudah diserahkan kepada DPR, maka kemudian DPR akan melakukan tindak lanjut sedemikian rupa sampai akhirnya nanti akan ada proses fit and proper test dilakukan oleh komisi terkait, dalam hal ini Komisi 1. Setelah itu nantinya proses usulan ini, kalau kita baca lagi di poin berikutnya dalam undang-undang tersebut, usulan disampaikan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses terhitung sejak permohonan diterima oleh DPR. Setelah itu bagaimana kemudian? Nah, nanti saat proses berjalan, apabila kemudian nama yang diusulkan oleh Presiden ini tidak diterima atau ditolak oleh DPR, maka PR berikutnya oleh Presiden adalah mengusulkan satu nama lain sebagai pengganti. Perlu dicatat kalau nama Yudo Margono ini tidak diterima dan merujuk pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Nah, saat kemudian DPR merasa tidak setuju atau menolak dari pengusulan nama ini, DPR punya kewajiban pula untuk menyerahkan keterangan tertulis apa yang menjadi alasan dari DPR tidak bisa menerima pencalonan dari satu nama yang diusulkan oleh Presiden. Apabila kemudian kewajiban mereka atau kewajiban DPR menerangkan alasan tertulis ini tidak dilakukan, maka dianggap bahwa usulan tersebut diterima sehingga Presiden punya hak untuk mengangkat Panglima atau calon Panglima yang diusulkan sebagai Panglima TNI untuk periode berikutnya. Itu kalau jabaran ataupun juga yang bisa saya bahasakan sedikit begitu ya terkait dengan proses pencalonan sampai pengangkatan dari Panglima TNI sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Tapi sejauh ini yang saya tangkap bahwa proses nantinya tampaknya mungkin ya karena ini juga masih merujuk dari apa yang bakal berlaku dinamikanya di lapangan. Dari Dave Laksono sendiri secara pribadi juga menyampaikan beberapa kali kepada Kompas TV bahwa untuk usulan ini tentu masih harus mengikuti lagi hal-hal apa saja yang mungkin akan diangkat, topik-topik apa yang mungkin bakal dibahas, yang mungkin akan jadi sorotan dari Yudo Margono saat nanti menjabat sebagai Panglima TNI. Yang mungkin akan jadi sorotan dari DPR sendiri, beberapa poin yang saya tangkap ini sehubungan dengan pengelolaan alutsista, ini yang jadi penting. Kemudian manajemen pertahanan negara, tidak hanya soal Laut Cina Selatan, tapi juga untuk bagian-bagian perbatasan lainnya, wilayah-wilayah laut lainnya, ini juga menjadi perhatian besar, sehingga nanti akan coba digali lagi oleh anggota DPR, tidak hanya terfokus pada sebagian fraksi, tapi juga semua fraksi punya hak yang sama untuk menyampaikan beberapa pandangan, beberapa pertanyaan sehubungan dengan program-program kerja yang mungkin saja bakal dijalankan oleh Yudo Margono kalau nanti terpilih sebagai Panglima TNI yang untuk periode yang baru. Glenis. Kita nantikan bagaimana jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di DPR. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali, Tifal Solesa. Terima kasih atas laporan Anda.